Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Semangat kuda. Kau lihat, aku sudah lama bilang kau tak bisa melindungi dia. Sekarang kau percaya? Melindungi. Tuan Miyamoto, MA Kingsan ini, demi pemasaran bisnisnya, dengan paksa mengubah noda Olimpiade menjadi juara Olimpiade. Dia bahkan mengatakan lebih hebat dari anakku. Benar, barang murahan ini, demi memenangkan pertandingan. Dia mencurangi pertandingan. Ini benar-benar aib bagi Komite Olimpiade. Dan MA Jinshan itu bahkan membelanya tanpa pandang bulu. Dia bahkan mengatakan akan memboikot kita. Aku tidak pernah mengukir sesuatu. Kau jangan menuduhku tanpa bukti. San Meifeng menuduh Zhao Rulan harus ada buktinya. Bukti? Buktinya adalah Zhao Rulan tadi mengangkat 600 kg selama 10 tahun. Apa? 600 kg? Benar, Tuan Miyamoto. Baru saja Zhao Rulan mengangkat batu penggiling seberat 600 kg. Ia mengalahkan Takahashi Hikaru. Sejak Olimpiade berdiri, apakah ada orang yang mampu mengangkat 600 kg? Bahkan di kategori putra, maksimal hanya 500 kg. Bahkan seorang jenius seperti bintang besar Takahashi pun terakhir kali juga menang dengan keunggulan 1 kg, 501 kg, dan memenangkan juara mobil. Bagaimana mungkin dia, seorang wanita yang kuat, bisa mengangkat 600 kg? Aku bahkan tidak perlu memeriksamu untuk menentukannya. Silakan makan. Silakan berbaring. Tuan Miyamoto, jika kau tidak percaya, kau bisa langsung bertanya kepada Ketua Komite Olimpiade tentang rencana pemeriksaan kesehatanku setelah pertandingan. Tidak perlu bertanya, 600 kg. Minumannya bermasalah. Ini kesempatan terakhirmu. Apakah kau mengakui pelanggaranmu? Tidak mengakui. Tuan Miyamoto, tuduhan harus ada buktinya. Kau tidak bisa seenaknya menuduh orang lain bersalah. Aku seorang profesional di sini. Kalian berani sekali seenaknya. Apa itu omong kosong juara bela diri? Sekarang juga aku umumkan. Komite Olimpiade memasukkan kalian keluarga Zhao ke daftar hitam. Keluarga Zhao kalian tidak akan pernah bisa lagi berpartisipasi dalam Olimpiade. Sekarang banyak orang di desa kita yang menggeluti proyek Olimpiade ini. Ini tidak diizinkan untuk ikut serta. Bukankah ini memutus jalan keluar kita? Betul, kita sudah berlatih keras selama bertahun-tahun. Tidak diizinkan untuk ikut. Apakah usaha selama bertahun-tahun ini sia-sia? Aduh, Tuan Miyamoto, tanpa investigasi, tidak ada hak untuk berbicara. Saya sudah memberitahu Zhao Rulan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengangkat 600 kg. Saya sendiri melihatnya. Loh, saya akan kembali besok. Lalu aku akan mencabut kualifikasi sponsor Olimpiade New. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan menyusahkan orang lain. Di saat seperti ini masih ingin berlagak pahlawan? Baiklah. Kalau begitu, berlututlah dan minta maaf kepada kami. Kami akan membiarkan desa Zhao kalian. San Meifeng, kau benar-benar tidak berperikemanusiaan. Kau tega menindas putri kandungmu sendiri seperti ini? Oh, lalu kenapa aku tidak boleh menindasnya? Kau kenapa begitu terburu-buru? Jangan-jangan kau ada hubungan terlarang dengannya? Kau bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Jangan libatkan penduduk desa. Kalau begitu, segera berlutut dan minta maaf padaku. Dan akui kejahatanmu. Baru aku akan melepaskan kalian. Kalau tidak, aku akan memboikot desa Zhao kalian. Aku berlutut. Nenek moyang desa Sa. Aku, Zhao Rulan, meminta maaf kepadamu. Aku telah membuatmu malu. Ampun. Para sesepuh dan warga sekalian. Saya, Zhao Rulan, meminta maaf kepada kalian. Telah membuat kalian menderita bersamaku. Mulai sekarang, saya, Zhao Rulan, tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan desa Zhao. Saya bukan lagi penduduk desa Zhao. Apa maksudmu? Saya bisa meminta maaf kepada kalian. Saya juga bisa berlutut di hadapan kalian. Saya bahkan bisa mengakui bahwa saya memang memalsukannya. Tapi itu hanya mewakili diri saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan desa Zhao. Nak, berhenti bicara. Kau tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Jangankan sampai sujud pada orang Jepang. Nak, kau lahir sebagai orang desa Zhao. Mati pun sebagai hantu desa Zhao. Hari ini,
Baik ayah maupun anak perempuannya tidak akan meninggalkan desa Zhao sedepapun. Bagaimana? Orang-orang desa Zhao kalian, jangan-jangan akan melindunginya? Orang-orang desa Zhao tegak dan bermartabat. Jika kami bahkan tidak bisa melindungi seorang gadis kecil pun. Lalu bagaimana dengan keturunan juara bela diri? Kalian mau memblokir ya silakan saja. Benar. Kami akan bersama Zhao Rulan. Siapapun tidak diizinkan untuk menggertaknya. Bersama Zhao Rulan. Bersama Zhao Rulan. Saya mewakili sekolah bela diri Fei Long dan akan bersama Zhao Rulan. Berani sekali kalian memblokir kita semua. Bagus sekali. Demi barang murah, kalian berani menantang Tuan Miyamoto? Apakah kalian sudah memikirkan konsekuensinya? HMPH, kami sudah memikirkannya dengan matang. Desa Zhao adalah rumah Zhao Ruolan, tempat berlindungnya. Meskipun itu kesalahannya, kami akan mengurusnya sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur. Kalian tidak berhak, bahkan tidak punya wewenang. Bagus, sekarang juga saya ingin Olimpiade membagi habis kalian, keluarga Zhao. Sekolah olahraga Fei Long, dan sekolah olahraga mayat, semuanya akan kuhancurkan. Kalian berdua, anak-anak Zhao, sekolah olahraga itu semua untuk melatih atlet. Aku akan menyingkirkan kalian dari Olimpiade. Kalian selamanya akan hancur. Jangan lupa blokir aku, M.A. Jinshan. Baik, M.A. Jinshan, besok aku akan menelepon panitia Olimpiade. Agar kau tidak bisa mengikuti Olimpiade berikutnya. Sponsor, kau jangan harap lagi bisa menghasilkan uang di Olimpiade. Kau bisa memberitahu Jax untuk memasukkan kita, negara Sia, ke daftar hitam juga. Orang-orang kita tidak ikut saja. Kalian, Tuan Miyamoto. Prestasi saya akan segera keluar. Aku menyarankanmu untuk memikirkannya lagi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Prestasi, kau barang murahan yang memakai obat terlarang ini. Memiliki prestasi yang tidak berarti. Ada beberapa orang yang karena terlalu sering berbohong, sampai mereka sendiri mempercayainya. Zhang Ruolan setelah dibungkus oleh Tuan MA dan kawan-kawan, merasa dirinya sudah menjadi juara. Sayang sekali, ayam tetaplah ayam. Tidak akan pernah menjadi burung merak. Kita lihat saja siapa sebenarnya ayamnya. Hehe. Lihat, kan? Kantor Komite Olimpiade Internasional menelepon saya. Inilah seharusnya perlakuan untuk juara Olimpiade. Nanti aku akan komplain kalian lewat telepon. Bukan hanya akan membuat Zhao Rulan dan kalian tidak bisa ikut serta. Aku juga akan meminta Komite Olimpiade untuk memblokir seluruh tim Tiongkok. Jangan-jangan kau telah menghina saudari Zhao Rulan? Sehingga menimbulkan kemarahan Komite Olimpiade? Sekarang mereka menelepon untuk memarahimu. Kalau begitu, tegakkan telingamu dan dengarkan baik-baik. HMPH. Halo, ini kantor Ketua Komite Olimpiade Internasional. Apakah Anda Takahashi Tomohisa? Ya, saya Takahashi Tomohisa. Saya mewakili Komite Olimpiade untuk memberitahu Anda. Mulai sekarang, hasil angkat berat Anda dibatalkan. Dan Anda diskor seumur hidup. Kenapa? Alasan keputusannya akan dikirimkan kepadamu secara tertulis. Hati-hatilah. Hahaha. Apakah ramalan kepala desa MA benar? Takahashi Chijong telah menyinggung Zhao Rulan dan membuat Komite Olimpiade marah. Aduh, ada apa sebenarnya dengan anakmu yang juara itu? Kenapa nilainya dibatalkan? Bahkan tidak boleh ikut Olimpiade? Bukankah kau bilang akan memboikotku? Terjadi apa? Kau begitu kejam sampai-sampai tidak mengampuni anakku sendiri. Aduh, Pak Pejabat, mengapa komite partai membatalkan nilai anakku? Dan kompetisi ini, sebenarnya apa sebabnya? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku belum menerima pesan. Jangan khawatir dulu. Nanti aku akan bertanya kepada Tuan Jax. Aku mengerti. Pasti wanita murahan Zhao Rulan itu mengukir sesuatu saat pertandingan dan diketahui oleh Ketua Komite Olimpiade. Dia sangat marah sampai membatalkan hasil pertandingan anakku juga. Jadi begitu. Lambat sedikit, kau wanita jalang. Kau telah membuatku sangat menderita. Siapa yang mengizinkanmu berada di tempat ibadah keluarga Zhao dan mengaku sebagai bagian dari keluarga Zhao? Kau berani memukul anakku, San Meifeng? Jika kalian berani menyerang, maka seluruh penduduk desa Zhao akan melawan. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Perkara ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tidak akan membiarkan Zhao Ruolan lolos begitu saja dengan cincinnya. Pencurian berikutnya dibatalkan. Karena Ruolan. Itu kesalahannya sendiri.
Jelas itu karena Zhao Ruolan, wanita jalang itu. Dia mencuri barang-barangku. Kukatakan padamu, cepat serahkan dia. Kalau tidak, kalian semua akan binasa. Kartu ini berisi 10 juta. Asalkan kalian minggir. 10 juta ini akan menjadi milik kalian. Zhao Ruolan telah menghancurkan masa depan anakku. Aku harus membuat wanita jalang itu membayar harganya. Aku juga bisa memberikan desa kalian sebuah sekolah swasta. Dan untuk setiap olimpiade selanjutnya, kalian akan mendapatkan 3 kuota atlet. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan apapun. Akan diblokir secara permanen. Sudah dengar dengan jelas kan? Kalian seharusnya sudah tahu pilihan yang tepat. Lihatlah dengan jelas. Kita adalah orang Daxia. Lebih tepatnya, keturunan dari juara bela diri. Meskipun kita miskin, tetapi kita memiliki semangat juang dari juara bela diri. Tahukah kalian apa arti kebesaran bangsa? Apa arti kesetiaan dan bakti? Hari ini, berapapun banyak kebaikan yang kalian berikan kepada kami, berapapun banyak uang yang kalian berikan, kalian tidak akan bisa menyentuh Zhao Ruolan sedikit pun. Benar, kami memang miskin. Tetapi kami miskin dengan harga diri. Kau pikir kami semua akan seperti ayam hutan seperti dirimu? Demi mengejar kekayaan dan kemewahan, dia meninggalkan suami dan anaknya. Sekelompok orang bodoh. Karena barang murahan ini mereka melawan kita. Sungguh sangat bodoh. Para tetua dan penduduk desa sekalian, percayalah kepada saya. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Tinggal 10 detik lagi. Hasilku akan segera keluar. Aku pasti bisa memenangkan juara. Memberi jawaban yang memuaskan kepada penduduk desa. Nak baik, kami akan menemanimu bertaruh. Jika menang, kita akan sukses besar. Jika kalah, tidak apa-apa, kita hadapi bersama. Hahaha. Apa yang menarik dari selir seperti barang rongsokan ini? Kau wanita kasar. Apa hakmu menjatuhkannya tanpa marah? Panggil seseorang untuk mencari televisi lagi. Lihat apakah Ruolan benar-benar juara. Lalu apa bedanya jika aku menghancurkan alat siarmu? Aku punya banyak uang. Kau kaya dan seenaknya. Lalu bagaimana? Kau tahu prestasi ini? Nilai ini berarti apa bagi Ruolan? Sudah 10 tahun, tepat 10 tahun. 10 tahun yang lalu, setelah kau meninggalkan suami dan anak perempuanmu, Ruolan berlatih keras. Hanya untuk suatu hari nanti dapat membersihkan nama baikku. Dan juga untuk dapat memenangkan hatimu kembali. Tetapi kamu, apa saja yang telah kamu lakukan? Katakanlah, demi membersihkan rasa maluku, demi membuatmu kembali padaku. Dia berjuang keras selama 10 tahun. Menderita selama 10 tahun. Dan juga menunggumu selama 10 tahun. Akhirnya kau kembali. Apa saja yang telah kau lakukan selama ini? Kau pulang dan memukulnya, mencaci, bahkan menghinanya. Dan tepat saat dia hampir membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, kau menghancurkan pemutarnya dengan sebilah pedang. Apakah pantas kau disebut sebagai ibunya? Kau tahu, darah yang mengalir dalam dirinya adalah darahmu. Mengapa kau begitu kejam? Mengapa kau memperlakukannya seperti itu? Karena kalian miskin. Karena kalian semua hanyalah kaum rendahan. Karena Zhao Ruolan tidak mungkin menjadi juara angkat besi. Suamiku adalah bangsawan, keluarga Fu. Kaya dan berkuasa. Anakku terlahir di keluarga kaya raya. Apalagi dia juara olimpiade tahun ini. Istriku miskin, tapi suamiku kaya. Ibunya miskin, anaknya kaya. Menikmati kemewahan tanpa batas. Sedangkan kau, Zhao Ruolan, hanya membawakan aib tak berujung untukku. Siapa bilang aku tidak bisa membunuh juara olimpiade? Tadi aku hampir bisa membuktikannya sendiri. Tapi apakah kau memberiku kesempatan? Aku sudah bertahan selama 10 tahun. Mengapa 3 detik terakhir ini kau tidak mau memberiku? Mengapa juara olimpiade bagimu hanya mewakili uang, kehormatan, dan kesuksesan? Tapi bagiku, dia bisa membuat ayahku mengangkat kepala, membuat seluruh desa Zhao mengangkat kepala, dan membuatmu kembali. Kejayaan Takahashi bisa memberimu. Aku tetap bisa. Tapi sekarang kau tidak pantas. Kau yang hanya menyusahkan ini, apa yang bisa kau berikan padaku? Dan apalagi? Uang, kehormatan, kesuksesan besar. Ceka. Apa kau punya kemampuan sebesar itu? Kau hanya akan seperti ayahmu yang tidak berguna itu. Seekor anjing yang tak mampu mengangkat kepalanya sebagai manusia. Meskipun kau dijual, nilaimu tidak akan mencapai separuh dari apa yang bisa diberikan anakku padaku. Belum tentu. Dia dijual kepada suami anjing itu, ini tidak benar. Hei, lihat. Itu mobilnya Jack West, Ketua Komite Olimpiade Internasional. Dia benar-benar datang.
Lihat saja, lihat saja. Hanya karena kau menggunakan doping saat pertandingan. Bahkan dibiayai oleh orang kaya raya MA. Sekarang telah sampai ke telinga Ketua Komite Olimpiade Internasional. Kita lihat saja bagaimana kalian keluarga Zhao akan menyelesaikan masalah ini nanti. Hahaha. Tuan Ketua, Anda datang. Tuan Ketua, saya sudah lama bercerai dengan Zhao Daming. Lagi pula aku sama sampah Zhao Rulan sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Anakku, Takahashi Zi, penyelamatannya itu salah. Tuan Ketua, saya bisa menjamin Takahashi Zi dengan teka-teki saya. Kau benar-benar tidak ada hubungan apapun dengan Sang Rulan? Benar, benar, benar. Bagus sekali. Zhao Rulan, kau pergi dan bertanding di lubang gol sana. Ketua Komite Olimpiade tidak akan segan-segan mengurusmu. Zhao Rulan, selamat atas kemenanganmu sebagai juara angkat berat Olimpiade kali ini. Bahkan juara yang belum pernah ada sebelumnya. Apa? Zhao Rulan adalah juara angkat berat kali ini. Pak Ketua, Anda pasti salah. Zhao Rulan itu, dia hanya seorang wanita murahan yang selalu kalah dalam pertandingan dan ditampung orang kaya. Bagaimana mungkin dia juara angkat besi? Ini laporan pemantauan Komite Olimpiade kami. Dijelaskan dengan jelas di sini. Zhao Rulan sama sekali tidak makan apapun selama pertandingan. Ia memenangkan juara angkat besi. Zhao Rulan pantas mendapatkan gelar juara. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Zhao Rulan, dia hanya seorang perempuan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan anakku? Anakku mengangkat 500 kg. Dia. Bagaimana mungkin dia punya tenaga sebesar itu? Jax, kau pasti salah. Aku sudah mengangkat 500 kg. Itu sudah cukup membuat semua orang tercengang. Dan kuncinya adalah tebakanku benar. Kau mengangkat 500 kg. Hebat sekali ya. Kau tahu berapa kilogram yang diangkat Zhao Rulan? Prestasi mengangkat 500 kg itu. Di hadapan Zhao Rulan. Tidak ada yang sebanding dengan Zhao Rulan. Dia seorang wanita. Tidak bergantung pada doping. Bisakah mengangkat 600 kg? Potong. 600 kg itu tidak seberapa. Apa? Bukankah Zhao Rulan mengangkat lebih dari 600 kg? Lebih dari 600 kg. Sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Bukankah itu hanya barang murah? Bagaimana mungkin sehebat itu? Terus kenapa kalau perempuan? Prestasi Zhao Rulan tidak hanya efisien dan berkelanjutan. Bahkan seluruh Jepang pun tak mampu menandinginya. Karena prestasi Zhao Rulan terlalu luar biasa. Telah melampaui batas kemampuan manusia. Bahkan mungkin tidak akan ada yang bisa melampauinya di masa depan. Ini adalah keajaiban dalam sejarah Olimpiade. Jadi setelah cabang angkat berat selesai, Komite Olimpiade langsung melakukan pemeriksaan darah pada semua peserta angkat berat. Dan juga mencatatkan rekor pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade untuk pengumuman hasil yang ditunda. Inilah alasan saya langsung meninggalkan semua pekerjaan dan terbang ke sini untuk memberikan medali emas kepada Zhao Rulan secara langsung. Karena Zhao Rulan, dia pantas mendapatkan penghargaan ini. Berapa kilogram sebenarnya yang diangkat Zhao Rulan? Bisa diperlakukan seperti ini? Aku juga penasaran. Seharusnya begini ya. Prestasi Zhao Rulan benar-benar bisa mengalahkan Takahashi Chihiro. Juara pertama, Tiongkok. Zhao Rulan, 700 kg. 700 kg. Mama, akhirnya aku berhasil. Akhirnya aku membalaskan dendam untukmu. Akhirnya aku membalaskan dendam untuk desa Zhao. Kepala desa, kalian semua mendengar kan? Rulan bukanlah barang murahan. Dia bukanlah barang murahan. Dia tidak keluar, kan? Dia juga bukan aib bagi desa Zhao kita. Membanggakan keluarga, aku, anak perempuanku berhasil melakukannya. Para leluhur desa Zhao, apakah kalian mendengarnya? Anak perempuanku, Rulan. Dia tidak melakukan hal memalukan apapun. Paman dari pihak ibu yang juara bela diri. Kita memasuki kota. Kita telah menyebarkannya secara luas. Kalian semua sudah mendengarnya, kan? Miyamoto Daizen. Sebelum penyalahgunaan. Mulai hari ini, semua aset Miyamoto Daizen di 8 wilayah. Secara bersamaan, Komite Olimpiade menghentikan semua kerja sama proyek olahraga dengan keluarga Takahashi Fusang. Blokir permanen. Pelelangan amal Fusang Takahashi. Tidak boleh ikut serta dalam Olimpiade selama 10 tahun. Kerja sama klasik. Pelelangan amal Fusang Takahashi yang sudah 10 tahun terhenti benar-benar berakhir. But, semua gara-gara kamu, perempuan jalang.
Memang harus kembali ke tempat kejadian perkara. Sekarang sudah selesai. Kita telah kehilangan segalanya. Desa Ao, menara lonceng juara bela diri. Mulai sekarang, kami akan menambah kuota jalur ikan untuk desa Zhao. Agar kalian dapat mewarisi dan melestarikan pakaian tanpa tiang. Meskipun Zhao Rulan berasal dari keluarga sederhana, keadaannya sulit, tetapi dia selalu mengingat tekad awalnya. Tidak melupakan ajaran leluhur. Desa Zhao kita dihadapkan pada masalah besar. Bersatu dan saling mengasihi. Mempertimbangkan kepentingan bersama. Bersatu melawan musuh dari luar. Sangat bagus, oleh karena itu saya umumkan. Dalam setahun ke depan, saya akan menjadikan desa Zhao kita sebagai desa percontohan Olimpiade di dalam negeri. Saya juga akan mengeluarkan 10 miliar untuk membangun tempat latihan khusus untuk desa Zhao kita. Dan, membeli peralatan latihan terbaik. Kalian tidak akan lagi terkena panas dan hujan. Dan tidak akan mengangkat batu penggiling lagi. Bagus sekali. Tetap saja Ruolan yang terbaik. Semua warga desa berutang permintaan maaf kepada Ruolan. Aku berutang permintaan maaf pada Daming. Ruolan, maafkan aku. Ibu dari kakakku yang salah. Ibu dari kakakku tidak seharusnya menghinamu. Tidak seharusnya memukulmu. Hei, pukul balik saja aku. Pukul saja, terserah. Baiklah, Daming. Ruolan. Aku yang salah kepada kalian berdua, ayah dan anak. Aku memang keterlaluan. Kalian mau menghukum atau memukul, terserah kalian. Aku ini paman kedua kalian. Ruolan, maafkan aku. Sebelumnya memang paman besar kalian yang salah. Tapi sekarang semuanya sudah berlalu. Dan yang terpenting adalah kalian yang membela saya. Saat-saat penting, jadi kita tetaplah satu keluarga. Sekarang, mari kita undang Zhao Rulan ke atas panggung. Saya akan memberikan medali emas cabang angkat besi Olimpiade kali ini untukmu. Tunggu. Shulan, tunggu sebentar. Shulan, kumohon padamu. Aku ini ibumu. Rulan, kau putriku. Kumohon padamu. Hubunganmu dengan Jax baik. Tolong bantu ibu memohon padanya. Bolehkah? Suruh Jax jangan memutus kerjasama dengan keluarga Takahashi. Dan kau juga jangan sampai mereka bersaing. Kalau tidak, ibu akan diusir oleh keluarga Takahashi. Rulan, kau adalah putri kandungku. Kau anak yang kukandung selama 10 bulan. Darahku mengalir dalam tubuhmu. Sekarang dapat membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Apakah aku benar-benar menggunakan narkoba? Apakah aku benar-benar menjadi wanita penghibur? Kau tidak menggunakan narkoba. Aku tidak bekerja sebagai pekerja seks. Anak perempuanku adalah juara angkat besi. Benar, aku adalah juara dunia. Lalu kamu siapa? 10 tahun yang lalu, ketika aku dan ayahku jatuh miskin, kau meninggalkan kami. Sudahlah. Bahkan menambah penderitaan kami. Sekarang kami sukses. Kau datang lagi mencariku. Kau kira kau siapa? Mulai hari ini aku, Zhao Rulan dan San Meifeng, memutuskan hubungan kita. Tidak akan ada lagi hubungan di antara kita. Meskipun Gao Rulan seorang perempuan, tetapi dia tidak kalah dari laki-laki. Dia tidak hanya memenangkan juara Olimpiade, masih jauh meninggalkan rekor angkat berat lainnya. Selamat. Selanjutnya, kita undang Zhao Rulan untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Hari ini adalah hari yang baik untukku. Ini juga hari yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Karena aku telah memenangkan juara Olimpiade. Gelar juara ini bukan hanya milikku sendiri. Ini juga untuk setiap orang yang pernah membantuku. Tanpa kalian, tidak akan ada aku, Zhao Rulan hari ini. Yang pertama ingin aku ucapkan terima kasih adalah teman-teman pekerja ayahku. Mereka memberikan uang makan mereka. Uang hasil menjual jam. Untuk mengumpulkan biaya perjalanan kompetisiku. Ini uang 500 yuan. Simpan untuk anakmu. Ini sedikit pemberian dariku. Silakan terima. Ini milikku. Dan ini juga milikku. Bertandinglah dengan baik. Yang kedua yang ingin saya ucapkan terima kasih adalah kepala desa. Paman dan paman. Mereka menindas dan menghinaku. Tapi di saat-saat penting mereka malah mempekerjakanku. Pergi kau. Tidak ada yang berani mengurusmu, ya? Kau ayam hutan sialan. Zhao Rulan bukan lagi putrimu. Kau tidak punya hak untuk menindasnya. Kau punya hak apa untuk mempermalukannya? Kami menggertaknya, itu urusan kami sendiri di desa Zhao. Urusan apa kau, perempuan murahan yang memuja barat?
Yang terakhir ingin kusebut terima kasih adalah ayahku. Dia memberikan yang terbaik untukku. Dan mengajariku untuk berjuang. Untuk mengharumkan nama keluarga. Untuk mengharumkan nama negara. Ayah, aku tidak mengecewakanmu. Aku berhasil. Aku memenangkan medali emas Olimpiade. Aku mengharumkan namamu. Aku mengharumkan nama desa Zhao. Aku mengharumkan nama negara kita. Ayah, dulu kaulah yang selalu melindungiku. Sekarang giliranku untuk berbakti kepadamu. Aku ingin membuatmu menjadi ayah paling bahagia di dunia.